Hai semua, Assalamualaikum. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Hari ini kita akan masak buncis dan juga bakso ikan menjadi menu super nikmat. Oke, pertama-tama siapkan 200 gram buncis. Ini sudah disiangi ya teman-teman. Lalu kita cuci bersih. Kita potong-potong memanjang seperti ini. Kalau teman-teman mau dipotong serong maupun bulat kecil-kecil juga boleh ya, sesuaikan dengan selera teman-teman mawon. Kemudian ada bakso ikan, ini kurang lebih 9 buah ya teman-teman. Lalu kita potong bulat kecil seperti ini ya. Satu buah bakso ini aku potong menjadi 4 bagian. Kalau sudah selesai, lanjut kita siapkan bumbu halusnya. Siapkan cobek, lalu masukkan 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 5 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri yang sudah digoreng atau disangrai, 1/4 sendok teh merica butiran, dan 1/4 sendok teh garam. Semua bahan ini kita ulek sampai halus ya. Kalau teman-teman males mengulek bisa menggunakan blender. Nah, seperti ini cukup, ini sudah cukup halus. Lalu teman-teman bisa panaskan 4 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai matang dan tanak. Gunakan api kecil ya, supaya bumbunya tidak cepat gosong. Jika bumbunya sudah matang, teman-teman bisa masukkan bakso ikannya. Tambahkan kurang lebih 1 sendok makan saus tiram. Ini kita masak kembali ya teman-teman, kurang lebih selama 1 menit sampai bakso ikannya setengah matang dan mengembang seperti ini. Tambahkan air kurang lebih 200 ml. Ini kita tunggu sampai airnya mendidih ya. Kemudian tambahkan 3/4 sendok teh gula pasir dan 1/4 sendok teh kaldu ayam bubuk. Untuk penggunaan garam, gula, dan penyedap bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau teman-teman ingin rasanya lebih pedas, teman-teman bisa tambahkan cabai rawit. Setelah itu kita masukkan buncisnya ya. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like serta share video ini ke sosial media teman-teman supaya video ini makin bermanfaat ya. Terima kasih. Setelah 3-5 menit kita masak, ini sayur buncis bakso ikannya sudah matang ya. Rasanya juga sudah enak sekali. Bisa kita angkat dan siap sajikan. Hari ini kita akan memasak olahan pindang tongkol menjadi menu super nikmat. Nah, pertama-tama siapkan ikan pindang tongkol. Ini beratnya kurang lebih 250 gram ya. Kemudian dicuci bersih dan kita goreng sampai matang. Di sini aku menggunakan sedikit tepung terigu supaya ikan pindang tongkolnya tidak loncat-loncat ketika digoreng. Nah, seperti ini cukup. Ini ikannya sudah matang. Lalu kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita siapkan bahan lainnya. Ada 2 siung bawang putih, ini kita iris kasar seperti ini. 12 siung bawang merah, ini tak timbang tadi ada 75 gram ya teman-teman. Kemudian kita iris tipis-tipis seperti ini. 20 buah cabai merah keriting, ini sekitar 75 gram. Kemudian kita potong menjadi 3 bagian seperti ini. 10 buah cabai rawit merah, ini kita potong menjadi 2 seperti ini. Untuk cabenya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Panaskan minyak, kemudian kita masukkan bawang putih dan cabai-cabeannya. Kita goreng kurang lebih selama 2 menit sampai semua bahan ini layu. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like serta share video ini ke sosial media teman-teman supaya video ini makin bermanfaat ya. Terima kasih. Nah, setelah bawang dan cabenya dingin, teman-teman bisa masukkan ke dalam chopper. Kemudian tambahkan air kurang lebih 70 ml.
Ini kita haluskan dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini kita sisihkan dulu ya. Lanjut, panaskan minyak kembali. Kemudian kita tumis bawang merahnya. Ini kita tumis sampai bawangnya kecoklatan ya teman-teman. Gunakan api kecil supaya matangnya merata. Nah, seperti ini cukup. Ini bawang merahnya sudah kecoklatan. Lalu teman-teman bisa masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Agar lebih wangi, teman-teman bisa masukkan 2 lembar daun jeruk yang sudah dibuang tulang tengahnya. Tumis kembali sampai semua bahan tercampur rata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Untuk penggunaan garam, gula, dan penyedap bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian teman-teman bisa masukkan ikan yang sudah digoreng. Nah, ini kita masak kembali sampai ikannya tercampur rata dan pecah minyak ya teman-teman, supaya nanti masakannya lebih tanak dan lebih awet. Jangan lupa koreksi rasa ya. Nah, seperti ini cukup teman-teman. Ini sudah pecah minyak dan rasanya juga sudah pas. Bisa kita angkat dan siap sajikan. Nah, gimana teman-teman? Mudah sekali kan cara buatnya? Rasanya juga sangat enak loh, dicoba ya di rumah. Hari ini kita akan masak olahan ati ampela menjadi menu super nikmat. Pertama-tama siapkan 5 pasang ati ampela yang sudah dicuci bersih. Ini beratnya sekitar 500 gram ya teman-teman. Kemudian didihkan air secukupnya dan masukkan ati ampela. Tambahkan sedikit garam supaya kotorannya cepat keluar ya. Setelah 5 menit direbus, ini kotorannya sudah keluar semua ya teman-teman. Kemudian kita bisa angkat ati ampelanya dan kita ganti dengan air yang baru. Didihkan 1 liter air, kemudian masukkan ati ampelanya. Masukkan 1 bungkus desaku marinasi. Teman-teman juga bisa memakai merek yang lain ya. 1 sendok teh garam, 4 cm jahe yang sudah dikeprek, 2 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk, 1 batang serai yang sudah dikeprek. Lalu ini kita masak sampai ati ampelanya matang kurang lebih selama 20 menit. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like serta share video ini ke sosial media teman-teman supaya video ini makin bermanfaat ya. Terima kasih. Setelah ati ampelanya dingin, teman-teman bisa potong kurang lebih seperti ini ya. Lakukan semua sampai ati ampelanya habis. Panaskan minyak, kemudian kita taburi dengan 1 sendok makan tepung terigu. Ini tujuannya supaya meminimalkan percikan minyak ya teman-teman. Kemudian masukkan ati ampelanya. Kita goreng setengah kering ya, kurang lebih seperti ini. Lalu ini kita bisa sisihkan dulu. Untuk bumbunya ada 2 siung bawang putih ukuran besar. Jika ukurannya kecil bisa memakai 3 ya. Ini kita geprek lalu kita iris halus seperti ini. Ada bawang merah, ini kecil-kecil, aku hitung 6 siung ya teman-teman. Lalu diiris tipis-tipis seperti ini. Lanjut siapkan chopper, kemudian masukkan 20 buah cabai hijau keriting, 15 buah cabai rawit merah, 1 buah tomat ukuran besar yang sudah dipotong-potong. Tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu ini kita chopper kasar seperti ini. Ini sisihkan dulu ya teman-teman. Panaskan kurang lebih 5 sendok makan minyak goreng. Lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai kecoklatan. Gunakan api sedang ke kecil supaya nanti bawangnya tidak mudah hangus ya. Nah, seperti ini cukup. Kemudian teman-teman bisa masukkan bumbu halusnya. Tambahkan 2 cm lengkuas yang sudah digeprek, 1
1 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk. Tumis kembali sampai bumbunya ini matang dan tanak dan mengeluarkan minyak kembali ya. Nah, seperti ini cukup teman-teman, ini bumbunya sudah matang. Kemudian tambahkan 100 ml air. Jika airnya sudah mendidih, teman-teman bisa masukkan ati ampela yang sudah kita goreng dan 1 papan pete yang sudah dibelah 2. Nah, petenya ini yang akan membuat sambal ati ampela kita menjadi lebih nikmat. Jika teman-teman tidak suka, bisa di skip ya. Bumbui dengan 1 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Untuk garam, gula, dan penyedap bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Karena airnya kurang, aku tambahkan 100 ml air panas ya teman-teman. Masak kembali kurang lebih selama 5 menit sampai airnya menyusut dan semua bahan ini matang. Jika sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Ini serius enak banget tuh teman-teman. Teman-teman wajib coba ya. Hari ini kita akan memasak olahan buncis, putren, dan juga daging ayam menjadi menu super nikmat. Pertama-tama kita siapkan 100 gram buncis. Ini sudah dicuci bersih dan kita siangi. Kemudian dipotong-potong memanjang kurang lebih 3 sentian seperti ini. 150 gram jagung muda atau putren. Ini sudah dibersihkan dari serabut-serabutnya ya. Lalu dicuci bersih dan kita potong memanjang seperti ini supaya selaras dengan buncisnya. 150 gram daging ayam filet, aku menggunakan bagian paha. Kemudian dicuci menggunakan air perasan jeruk nipis. Kemudian kita potong memanjang seperti ini ya, atau sesuai selera teman-teman. Bisa juga menggunakan bagian dada ya. Kemudian ayamnya ini kita seasoning dengan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok makan tepung maizena. Ini kita aduk sampai rata ya. Kemudian ini kita marinasi kurang lebih selama 10 menit agar semua bumbunya terserap dengan baik. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like serta share video ini ke sosial media teman-teman supaya video ini makin bermanfaat ya. Terima kasih. Lalu ayamnya ini kita goreng sampai kecoklatan seperti ini kurang lebih selama 2 menitan ya teman-teman. Lalu ini kita bisa sisihkan dulu. Siapkan cobek, kemudian masukkan 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 5 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri yang sudah digoreng atau disangrai, 2 senti jahe, dan setengah sendok teh garam. Nah, jika teman-teman ingin rasanya lebih pedas, teman-teman bisa tambahkan cabai rawit ya. Lalu ini kita haluskan sampai kurang lebih halusnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa panaskan minyak, lalu kita tumis bumbu halusnya. Tumis menggunakan api kecil sampai bumbunya matang dan tanak ya. Nah, seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah matang dan tanak. Lalu teman-teman bisa tambahkan air kurang lebih 200 ml. Kita tunggu sampai airnya mendidih. Jika airnya sudah mendidih seperti ini, teman-teman bisa masukkan daging ayam gorengnya. Kemudian bumbui dengan 1 sendok teh gula pasir dan 1/4 sendok teh kaldu ayam bubuk. Tambahkan 1 sendok teh saus tiram dan 1 sendok makan kecap manis. Ini kita aduk sampai semua bahan larut ya teman-teman. Ungkep kurang lebih selama 5 menit supaya bumbu dan daging ayamnya benar-benar matang dan semua bahan tercampur rata.
Setelah itu, teman-teman bisa masukkan buncis dan jagung mudanya. Ini kita masak kembali kurang lebih selama 5 menit atau sampai semua sayurannya matang. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Nah, ini setelah 5 menit dimasak, sayurannya sudah matang dan rasanya juga sudah enak sekali. Bisa kita angkat dan siap sajikan. Cukup 1 kali masak, sudah lengkap ya teman-teman, ada sayurnya dan protein hewaninya. Gimana teman-teman, mudah sekali kan cara buatnya? Jangan lupa dicoba resepnya ya. Apapun menu masakan kita hari ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Matur nuwun.